Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat yang menjalankannya. Terima kasih sahabat sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video persembahan SLMT TV. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Gopala Gopala. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita film selengkapnya. Gopala Rao adalah seorang pedagang yang menjual patung-patung dewa dari berbagai wilayah. Namun ia suka menipu pelanggannya dan mengatakan air suci yang berasal dari Sungai Gangga. Padahal ia mengisi botol-botol tersebut dengan air keran yang ada di tokonya. Ia dibantu karyawannya yang sudah lama bekerja dengannya bernama Guruj. Menaksi adalah istri dari Gopala Rao yang sangat taat berdoa dan mengikuti semua festival keagamaan yang diadakan dimanapun. Saat Gopala Rao selesai melayani para pelanggannya dan beristirahat, ia terkejut ketika melihat istri dan putranya di televisi sedang ikut berdoa di sebuah perkumpulan pendeta yang meminta bayaran untuk setiap masuk ke acaranya. Ia pergi ke tempat tersebut dan mencoba mencegah istri serta putranya. Namun mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Gopala Rao, hingga dengan cepat Gopala Rao mendatangi panggung dan menghentikan acara tersebut. Ia mengatakan untuk lebih melakukan pendekatan dengan baik kepada dewa-dewa, dengan mendatangi kuil Dewa Krishna dan memberinya makan berupa mentega daripada membuang-buang uang mereka memberikan uang pada pendeta penipu. Mendengar hal itu, pendeta yang mendapat julukan Sidaswara marah karena semua jamaahnya pergi meninggalkan tempatnya. Ia memaki Gopala Rao dan mengatakan kalau dirinya telah menghina apa yang telah ia lakukan untuk agama Hindu. Gopala Rao mengajak pulang anak dan juga istrinya. Namun tiba-tiba terjadi gempa hebat di Hyderabad. Peristiwa tersebut menjadi topik berita yang sangat hangat dan membuat mereka semua menonton televisi. Mengetahui bahwa toko Gopala Rao mengalami kerusakan paling parah dibandingkan dengan toko-toko yang lain, mereka pun merasa sangat panik. Semua masyarakat yang melihat hal itu menilai Gopala Rao mendapat tulah karena ia tidak percaya Tuhan, hingga ia mendapatkan hukuman kehilangan harta bendanya. Namun, Gopala Rao mengatakan ia akan mengklaim asuransi karena ia telah mengasuransikan tokonya bila terjadi hal-hal yang tidak ia inginkan. Ia memasuki toko yang telah hancur dan mendekati brankas miliknya, mengambil surat asuransi yang ada di sana. Keesokan harinya, Gopala Rao mengajak Guruji untuk mendatangi kantor asuransi, mengklaim asuransi terhadap tokonya yang hancur akibat gempa bumi. Tapi pihak asuransi mengatakan ia tidak bisa mengklaim asuransi miliknya, karena ini terjadi akibat kehendak Tuhan atau disebut sebagai bencana alam. Hal itu membuat Gopala Rao marah dan mengatakan perusahaan asuransi tersebut penipu. Ia terpaksa meninggalkan kantor asuransi tersebut dan berjanji akan menuntut Tuhan karena telah membuatnya menderita kerugian. Ia bersama Guruji pun pergi mendatangi pengadilan untuk meminta keadilan dan menuntut Tuhan atas apa yang telah menimpa dirinya. Namun saat di pengadilan, semua pengacara menolak tuntutan yang telah diajukan oleh Gopala Rao karena mengira itu tidak masuk akal dan sama sekali tidak masuk dalam perhitungan pengadilan.
Mereka akhirnya mendatangi seorang pengacara Akbar Khan yang mau membantunya. Namun ia tidak bisa membantu untuk menemani Gapalarau menyampaikan surat tuntutan pada Tuhan, karena ia menderita kelumpuhan pada kakinya. Berita tuntutan Gapalarau menjadi berita utama di setiap berita hingga mereka merasa aneh atas tuntutan yang dilakukan oleh Gapalarau. Pendeta-pendeta yang datang mencoba menenangkan masyarakat dan meminta Gapalarau untuk menghentikan tuntutan Gapalarau. Persidangan kasus Gapalarau dilakukan. Semua saksi dan keterangan yang diberikan oleh para anggota persidangan membuat hakim mengambil keputusan kalau ia menerima kasus Gapalarau untuk bisa mendapatkan keadilan. Persidangan ditunda dan membuat pendeta utama marah, lalu mencoba menahan kepergian Gapalarau dari pengadilan. Namun, ia berhasil keluar akibat penjagaan ketat dari polisi yang ada di pengadilan. Gapalarau mendatangi pengacaranya dan mengatakan terima kasih karena ia telah dibantu. Namun Akbar Khan mengatakan kalau ia harus lebih berhati-hati karena bisa saja ia dalam bahaya. Perkataan Akbar Khan benar dan Gapalarau telah dihadang oleh anak buah Leladar. Ia berusaha menghindari kejaran dari anak buah pendeta Leladar yang bersenjata lengkap. Hingga keajaiban muncul. Tiba-tiba datang seorang pria menggunakan sebuah sepeda motor, menyelamatkan dirinya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Penyelamat Gapalarau yang mengaku dirinya sebagai Krishna mencoba membawanya ke tempat yang aman dan menurunkan Gapalarau di jalan dekat rumah Gapalarau dan membiarkan Gapalarau berjalan kaki menuju rumahnya. Namun Gapalarau terkejut ketika sampai di rumah. Ia melihat warga banyak yang mengerumuni rumahnya untuk mengusir Gapalarau dan mengatakan bencana yang menimpanya akibat dewa marah kepadanya. Ia juga melihat keluarganya mulai meninggalkan dirinya, termasuk istri yang membawa putranya untuk ikut serta bersamanya. Keajaiban pun terjadi. Banyak korban dari asuransi mendatangi rumah Akbar Khan dan meminta tolong padanya untuk membantu kasus mereka seperti kasus Gapalarau. Akbar Khan dengan senang hati menolong mereka menuntut asuransi tersebut. Kini semua berbalik mendukung Gapalarau untuk memenangkan kasusnya. Pihak asuransi langsung mengatakan rapat besar untuk melakukan kemungkinan terburuk bila Gapala dan penduduk lain memenangkan kasus mereka dan tetap menuntut uang-uang mereka kembali. Krishna kini tinggal bersama Gapalarau setelah memberikan sertifikat rumah yang pernah ia gadaikan kepada Rakesh. Karena kasus yang menjeratnya, Gapalarau diundang dalam sebuah acara televisi untuk memberikan pendapatnya tentang kasus yang sedang ia jalani. Namun ia membenarkan kalau kasusnya kali ini akan menang karena ia menganggap Tuhan telah menghancurkan usahanya hingga ia jatuh bangkrut. Dan ia meluapkan kekesalannya pada pendeta yang selalu mengambil keuntungan bila melakukan pertemuan dengan meminta uang kepada para jemaahnya. Sehingga hal tersebut menjadi seperti tradisi yang salah dan membuat hal itu sebagai ladang bisnis oleh para pendeta yang salah tersebut. Maka ia dengan berani menentang Tuhan karena kegiatan pendeta-pendeta tersebut. Banyak yang membenarkan pendapat Gapalarau setelah mendengar pendapatnya, dan ia pun mendapatkan banyak dukungan dari hal itu. Krishna menemui Gapalarau untuk menemui anak dan istrinya, yang mencoba membujuk mereka untuk kembali, tapi Menakshi sama sekali tidak mau kembali karena tindakan suaminya tersebut. Hingga Krishna mencoba menasihati Menakshi dengan lembut, sampai Menakshi merasa sangat tenang.
Persidangan dilanjutkan kembali oleh hakim. Kini Sideswara maju sebagai saksi dan mencoba untuk menjatuhkan Gapala Rao. Tapi Gapala Rao mencoba membela diri dan mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh Sideswara tidak baik, membuang-buang makanan dan susu serta sama sekali tidak memberikan kepada pengemis saat upacara memandikan patung dewa menggunakan susu. Padahal banyak pengemis yang mengharapkan belas kasih mereka untuk diberikan susu hingga mereka menunggu di depan drainase tempat mengalirnya susu-susu tersebut. Namun mereka sama sekali tidak mendapatkan yang mereka inginkan. Mereka tetap saja kelaparan. Pengacara Sideswara mencoba mematahkan pendapat Gapala Rao yang meminta bukti dari semua perkataan yang diucapkan oleh Gapala Rao. Hal itu diikuti oleh Leladar. Hakim memutuskan lagi-lagi menunda keputusannya di persidangan kali ini. Keputusan hakim menunda hal itu membuat Gapala Rao kesal karena ia memikirkan nasib orang lain yang mempunyai tuntutan seperti dirinya. Krishna mencoba menenangkan Gapala Rao dan memberikannya buku untuk dipelajari, hingga ia pun menukar semua buku dan kitab termasuk Al-Quran kepada Gapala Rao untuk mempelajari apa yang telah ia ucapkan di pengadilan tadi. Persidangan pun kembali dimulai. Hakim meminta Gapala Rao maju dan memberikan bukti di persidangan. Namun kali ini Sideswara tidak dapat mengendalikan emosinya di persidangan dan hampir saja mencekik Gapala Rao. Hal itu malah menjadi bumerang karena telah menunjukkan sikap asli Sideswara. Padahal seorang Sideswara itu adalah orang yang bijak dan bisa mengendalikan emosinya sesuai dengan yang ia baca dari kitab-kitab dan buku-buku yang telah diberikan Krishna kepadanya. Gapala Rao meragukan apakah yang berdiri di hadapannya adalah seorang Sideswara. Ia meminta hakim untuk berbuat adil hingga asuransi dan para pendeta bisa memberikan tuntutan mereka. Hingga keadaan di persidangan tidak bisa dikendalikan. Semua orang yang mendukung Gapala Rao maju mendekati Gapala Rao hingga Leladar memberi petunjuk kepada pengikutnya untuk membunuh Gapala Rao. Maka ia menggunakan kayu tajam dari kursi maju mendekati Gapala Rao dan langsung menusuknya di tengah-tengah keramaian orang. Hal itu membuat Gapala Rao pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana pihak dokter mengoperasi Gapala Rao dan kini ia sedang menjalani masa kritis. Semua orang mendoakan kesembuhan Gapala Rao. Namun seorang suruhan Leladar menggunakan pakaian dokter malah menghentikan selang oksigen yang menempel pada mulut Gapala Rao hingga Gapala Rao mengembuskan napas terakhirnya. Namun lagi-lagi keajaiban terjadi. Krishna datang menolongnya dan memberikan kehidupan baru kepadanya. Krishna yang meminta Gapala Rao bangun setelah ia diselamatkan. Gapala Rao pun menurut dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Krishna, hingga ia terkejut ketika Krishna menunjukkan wujud aslinya sebagai Dewa Krishna. Hal itu membuat Gapala Rao terbelalak dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, hingga ia langsung menyembah Dewa Krishna yang ada di hadapannya. Gapala Rao meminta maaf pada Krishna karena selama ini terkadang berbuat tidak baik di hadapannya. Tapi Krishna mengatakan kalau Gapala Rao adalah pemuja sejatinya, karena ia selalu menyempatkan diri, memberikan makanan kepadanya, sebuah mentega, bahkan meminta semua penduduk untuk memberikan mentega kepadanya. Krishna juga membeberkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Gapala Rao yang secara tidak langsung menyelamatkan hidup mereka dari sedekah-sedekah yang suka ia berikan. Bahkan ia tidak melihat perbedaan agama untuk memberikan sedekah tersebut. Krishna mulai menunjukkan apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini di masa kritis. Ia mengatakan kalau pihak pendeta telah menggelontorkan uang pribadi mereka dan memberikan ganti rugi kepada semua kasus Gapala Rao di pengadilan.
Namun mereka menggunakan Gapalarau membuat patungnya untuk menarik simpati para pengikutnya. Hingga mereka membangunkan kuil kecil Gapalarau untuk bisa mengembalikan uang mereka sebanyak 50 miliar selama 1 tahun. Pihak-pihak Sidaswara kini mengetahui kalau Gapalarau telah menghilang dari rumah sakit. Lalu ia memberitahu Leladar. Dan dengan cepat ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Gapalarau. Namun di tengah perjalanan, Gapalarau yang dihadang oleh anak buah Sidaswara langsung menghadapi tanpa takut. Tapi belum juga ia menghajar mereka, mereka malah lari ketakutan. Gapalarau langsung menuju tempat kuil kecil atas dirinya. Ia langsung membubarkan semua orang yang hadir di sana dan menghancurkan kotak uang lalu patung dirinya. Ia juga mengusir semua pendeta palsu dan meminta mereka tidak melakukan hal itu lagi. Ia bahkan memaafkan pelaku penusukan pada dirinya. Meenaksi dan putra Gapalarau pun mendekati Gapalarau dan kembali kepadanya. Film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Gopala Gopala. Sebuah film yang mengajarkan kepada kita tentang kegigihan seseorang dalam berusaha untuk mencapai apa yang ia inginkan. Meskipun ia sempat tidak percaya Tuhan, namun pada akhirnya ia mendapatkan pertolongan. Pada hakikatnya manusia memang tidak memiliki daya dan upaya ya sahabat. Namun takdir apapun yang terjadi, tidak seharusnya kita mengutuk keberadaan Tuhan. Justru sebaiknya kita harus menerima dengan lapang dada dan bersabar atas ketentuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hal tersebut tentunya agar membuat hati kita menjadi lebih tenang dan selalu berprasangka baik kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Terus saksikan dan dukung selalu SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.